berbincang Asik! Sekarang kita bakalan berbincang-bincang yang asik banget dengan seseorang yang kalian bakal kayak wow banget pada ceritanya di hari ini. Tapi sebelumnya kita bakalan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Tiara. dan saya Kak Randy. Wah, kita bakalan bincang-bincang asik dengan bintang tamu yang spesial. Siapa tuh Kak? Katanya tahu Kak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, mari kita kenalan dengan bintang tamu yang spesial ini. Setuju. Inilah dia bintang tamunya. Hari ini kita akan berbincang asik dengan seorang Romo yang baru saja ditabiskan di bulan Oktober. Nah, oleh sebab itu, mari kita kenalan. Halo Pater. Halo, hai. Ada yang kenal nggak? Pasti Siapa belum ya? ada. Pasti Iya. belum kenal ya. Pater boleh nggak kami minta Pater memperkenalkan diri Oh, dulu nih? boleh. Perkenalan nih sekarang. Iya dong. Oh iya. Nama saya Pater Valdo. Oke, Pater Iya. Valdo. Mm-mm. Pater Valdo itu asalnya dari mana nih? Dari Siapa tahu ada belum? Ampenan. Iya. Wow. Dari Ampenan. Lahir dan besar di sini. Lahir dan besar di Betul, sini. Betul. Tapi fun fact-nya loh teman-teman, Wah, katanya Pater Valdo dulu adalah salah satu anak sekami. Ih, betul sekali. Ini asli anak Miss Dinar Santo Antonius Padua Ampenan. Dari kecil berarti. Dari nih. kecil. Oh, itu dia Itu teman-teman dia. dari kecil. Dari kecil tuh. Kami Santo Antonius Padua Ampenan tuh memang orang-orangnya berjiwa seperti Pater Valdo. Betul, 100. Oke, sekarang Pater Valdo, Ya, kita bakalan berbincang asik nih mengenai tentang perjalanan Pater Valdo. Dari Pater masuk ke seminari, reaksi orang tua sampai Pater ada di saat ini. Oke. Jadi seorang Romo. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaannya, Pater bisa nggak sih menceritakan spesifik atau secara ringkas momen sampai Pater tuh, kayaknya ini deh panggilan saya sampai saya memutuskan mau menjadi Romo. Oke. Sebenarnya dari awal ya, niatan untuk menjadi Romo itu ya ada gitu loh. Cuma ketika masuk seminari, alasannya itu ya nggak sepenuhnya ya mau jadi Romo. Karena itu ada faktor-faktor di luar diri. Contohnya misalnya kakaknya Pater Valdo ini, itu dulu masuk seminari juga. Tuh. Jadi karena mendengar cerita-cerita itu, Kak Valdo ini merasa, oh kayaknya seru ya di seminari begitu. Akhirnya mendaftarlah masuk seminari. Gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, keinginan untuk menjadi Romo itu tumbuh kembali ya. Jadi kalau ditanya momennya kapan, mungkin ketika sudah frater begitu ya. Ketika sudah frater, semakin mungkin memurnikan panggilan lah begitu ya. Jadi momennya ketika saya menjalani tahun pastoral itu di Kalimantan itu ya. Oh ternyata ini ya suka dukanya kalau nanti jadi Romo, jadi misionaris begitu. Dan mulai saat itu memutuskan ya udah deh lanjut aja gitu. Karena ya, kurang lebih mungkin happy ya gitu ya menjalaninya ya. Suka dukanya itu ya menyenangkan lah begitu. Sederhananya lah begitu. Menyenangkan. Terus kalau misalnya respon dari keluarga, teman atau orang terdekat begitu Pater Valdo ini mau memutuskan untuk menjadi seorang imam itu gimana sih? Beda-beda ya, kalau orang tua terpecah juga. Dalam arti kalau bapak itu mendukung gitu ya. Nah, kalau ibu itu awalnya tidak gitu ya. Awalnya tidak mendukung, kurang mendukung lah gitu ya. Walaupun tidak dibicarakan secara langsung, tidak diomongkan secara langsung itu. Tidak mendukung gitu, enggak. Cuma seperti nanya terus gitu ya, masih betah, kapan mau keluar, kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaan sama tuh setiap tahun tuh diutarakan gitu, ngomong terus, nanya, masih betah, ayo keluar, kalau nggak betah, ini kerja segala macam, kuliah, kayak gitu. Tetapi sering berjalannya waktu ya mendukung ya dua-duanya akhirnya orang tua. Kalau kakak saya dia nggak terlalu peduli. Iya, dia mau adiknya jadi apa terserah dia gitu. Yang penting jalan hidupnya ya udah jalanin. Iya, begitu gitu. ya. Terus kalau untuk teman-teman terdekatnya Pater Valdo, apakah shock gitu dengar saya mau masuk Pater nih jadi Romo, ada yang shock atau gimana gitu lah? Syok sih enggak ya, cuma mungkin mereka itu heran aja ya.
kok mau jadi romo begitulah gitu. Karena mungkin tahu ya, mungkin teman-teman dari SMP, dari SD gitu ya. Jadi Valdo jadi romo gitu. Jadi heran gitu ya. Mungkin kurang lebih begitu ya. Karena saya juga nggak pernah nanya ya. Ini cuma dugaan saya aja ini dari respon-respon mereka. Gitu. Oke, itu dia pertanyaan pertama. Nah, kita bakalan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Pater. Mana tuh? Kira-kira waktu di seminari, kira-kira mata pelajaran apa yang menjadi mata pelajaran favorit Pater dan juga apa yang mata pelajaran yang mungkin menantang bagi Pater? Oh iya. Ini ngomong seminari berarti seminari menengah ya? Ya. Pas SMA ya, seminari menengah. Mungkin kalau dibilang yang favorit banget nggak ada ya. Tapi yang saya lumayan suka lah begitu ya, itu mata pelajaran geografi ya. Gitu. Saya suka gitu ya. Hal-hal tentang dunia ini lah begitu ya. Info-info negara mana, terus bagaimana dunia ini bekerja gitu ya. Jadi suka lah saya kayak gitu-gitu. Geografi mungkin. Terus kalau yang menantang itu sepertinya mungkin pelajaran bahasa Latin ya. Tapi juga di satu sisi ada saat-saat menyenangkan begitu belajar bahasa Latin itu. Tetapi di sisi lain ada juga tuh pas lagi sulit-sulitnya gitu ya, materi tertentu dari bahasa Latin itu, nah itu udah ini kok pelajaran macam apa ini gitu ya. Kayak berpikir seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nih pelajaran bahasa Latin misalnya tentang apa ya, pepatah-pepatah bahasa Latin kayak begitu. Nah, itu menyenangkan ya kita belajar hal-hal baru kayak begitu. Tapi kalau dia sudah terjemahkan kalimat, terjemahkan teks pidato Cicero atau yang lain-lainnya, nah itu rumit itu ya. Gitu ya. Jadi ya itu mungkin menantangnya ada sukanya ada dukanya begitu. Nah, misalnya waktu istirahat selesai kelas, kira-kira Pater melakukan apa dengan teman-teman Pater untuk melepaskan penat ketika belajar? Iya. Ya kalau di seminari itu kan ada banyak fasilitas ya. Ada rumah musik, ada lapangan sepak bolanya, ada gelanggang olahraganya, macam-macam lah begitu. Dan itu jadi sarana juga buat saya, buat teman-teman juga pada saat itu untuk ya itu ya, refreshing itu ya. Kalau capek belajar, bosan belajar atau mengantuk begitu, penat ya, mungkin bahasanya begitu. Ya itu olahraga. Paling sering itu yang saya lakukan tuh olahraga. Kalau nggak main bola, main futsal. Kadang-kadang main basket juga. Tapi kalau main bola sama main futsal itu temennya banyak, kan rame kan? Main rame. Sedangkan kalau main basket tuh peminatnya nggak terlalu banyak begitu. Jadi yang paling sering itu ya main futsal sama main sepak bola besar begitu. Kan seminari waktu itu kan punya lapangan sepak bola yang besar ya. Gitu. Nah, kalau di seminari, kira-kira Pater punya tradisi unik atau yang menyenangkan bersama teman-teman yang membuat Pater merasa rindu di seminari? Iya. Well, mungkin kalau pengalaman unik begitu ya, atau tradisi unik begitu, ketika awal-awal ya, saya masuk seminari itu SMA, ada satu kebiasaan begitu ya, tradisi setiap kali di akhir bulan Oktober, ya, kami itu melakukan istilahnya peregrinasi atau perjalanan itu ya, dari seminari ke Gua Maria Sendangsono. Ya, itu jaraknya kurang lebih itu sekitar 24 kilo lah. Begitu ya. Jadi berjalan kaki bersama-sama ini ya. Mulai dari selesai makan siang dari jam 2 itu sampai nanti tibanya itu biasanya jam 10, jam 11 malam begitu. Nah, nanti ya, akan dimulai perayaan Ekaristinya pada pukul 12 malam. Nah, nanti setelah misa itu ada teman-teman yang mau menginap, ada teman-teman yang mau kembali ke seminari lanjut berjalan kaki, ada juga yang pakai transportasi, naik angkot misalnya begitu. Tetapi pengalaman itu, peregrinasi itu istilahnya itu, perjalanan itu untuk saya itu unik ya, tapi juga di satu sisi jadinya mengajarkan saya untuk oh ini ya, mungkin perjalanan Yesus juga ya bersama dengan para muridnya lah begitu. Jadi sedikit-sedikit lah mulai mencicil jadi murid Yesus begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kemarin kan Pater sudah ditabiskan di Ya. bulan Oktober. Betul. Pasti kalian semua pada nonton kan bagaimana jalannya pentabisan tersebut. Nah, Pater, sebelum mengucapkan janji dan sesudah itu, apa sih yang perasaan yang bisa Pater dapatkan? Perasaan haru, tegang atau apa? Apa yang bisa Pater gambarkan ketika mengucapkan janji tersebut? Ya, tentu perasaan yang mungkin dominan ya ketika prosesi, ketika perayaan Ekaristi itu ya ada rasa gugup ya, tegang tadi sudah dikatakan itu
ada itu perasaan-perasaan seperti itu. Walaupun mungkin prosesi semacam itu ya, perayaan tabisan itu bukan pertama gitu loh. Kan sebelumnya kan Pater juga pernah tuh loh, tabisan diakon. Sebelumnya juga pernah Paul Kekal. Kurang lebih ritusnya tuh sama lah begitu. Tapi mungkin momen tabisan ini ada sedikit perbedaan tuh loh. Ini mungkin bisa dikatakan kan spesial lah begitu ya. Tetapi juga di satu sisi ada rasa bersyukurnya juga tuh loh. Ternyata saya sudah sejauh ini ya begitu loh. Dari saya lulus SMP, masuk seminari SMA sampai saat ini begitu ya. Ternyata perjalanannya cukup panjang ya begitu. Tetapi mungkin karena dijalani dengan happy ya. Ya jadi mungkin nggak kerasa gitu. Jadi rasa gugup tadi, tegang tadi, rasa terharu juga, yaitu mungkin terselubungi ya oleh rasa-rasa syukur ya. Dan terima kasih oleh karena ya berkat Tuhan boleh yang saya rasakan sampai sejauh ini ya gitu. Nah kalian sendiri gimana pas nonton itu? Wah jujur ya, kalau saya sendiri waktu itu duduk Ya, sebagai ngelihat umat ya, yang melihatnya sebagai kayak merinding. Pertama, ini kan kita bisa bilang pecah telur ya di paroki Santa Atas Pedu Ampenan ini. Betul. Baru pertama kali ada romo yang ditabiskan. Nah itu tuh dari saya sekarang udah 22 tahun baru kali ini melihat orang ditabiskan. Tabiskan ya di gereja, di paroki kita ya. Iya betul. Terus ternyata prosesinya sakral. Oh. Walaupun itu sampai hampir 3 jam misalnya, itu bener-bener nggak kerasa banget Pater. Iya, Ya iya. nggak sih Kak? Randy gimana? Kalau saya sendiri, saya juga gugup sih waktu itu karena, Kenapa Randy yang gugup? karena Oh, pertama karena- kali juga kan di gereja kan juga rame juga. Betul, ramai sekali ya. Sampai luar juga kan? Ya, di luar juga. betul, betul. Kamu duduk di dalam? Gugup juga. Oh, di dalam atau di luar kamu? Dalam dong. Oh, ya, ya. Kita nih saking euforia dan semangatnya langsung cari tempat yang di dalam ya Kak Iya, ya iya, untuk iya. duduk. Keren. Karena kayak, ih mana nih, kayaknya ada yang mau ditabiskan Pater Faldo gitu kayak. Oh, iya, gitu ya. Wow. Terus setelah menjalankan hal tersebut Pater, apa sih momen setelah tabisan yang Pater tunggu-tunggu nih sampai semangat banget untuk menunggunya gitu? Mungkin ketika perayaan Ekaristi itu ya, memimpin sebagai seorang imam, memimpin perayaan Ekaristi, mungkin khususnya kalau lebih spesifik lagi begitu ya, setiap kali kita merayakan Ekaristi begitu ya, khususnya sebagai seorang imam begitu, ada banyak orang yang kita bisa doakan begitu. Kalau teman-teman ingat tuh di bagian doa syukur agung itu biasanya ada ya, pas bagian ingatlah juga akan sanak saudari kita yang sudah meninggal dunia. Saya merasa bahwa kesempatan itu adalah kesempatan saya bisa mendoakan sekian banyak arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia begitu ya. Entah keluarga saya atau orang-orang yang mungkin jarang didoakan begitu ya, arwah-arwah leluhur, mereka yang terlupakan. Nah, itu kesempatan yang menurut saya kesempatan yang mulia ya. Kesempatan yang khusus lah begitu seorang imam boleh merayakan Ekaristi, mempersembahkan Ekaristi itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Begitu. Itu yang mungkin ya kerinduan saya juga ya, dan akhirnya ketika bisa merayakan Ekaristi itu, wah ternyata begini ya rasanya gitu ya, rasa sukacita, syukur begitu ya, boleh mendoakan orang-orang ini, arwah-arwah yang telah meninggal dunia begitu. Nervous gak sih Pater atau takut gitu ada kesalahan waktu lagi pimpin misa atau gimana gitu? Pasti ya, pasti apalagi ketika misa perdana itu, Betul. itu gugup itu, asli itu, seperti yang saya katakan ketika beri apa namanya itu sambutan itu, kata sambutan itu, ini rasanya seperti ujian praktek ini, karena semua mata kan tertuju pada saya, maksudnya gitu, habis ini apa. Jadi kayak seperti nggak memperhatikan itu, nggak memperhatikan umat, pokoknya yang bacaan ya bacaan, yang kur. Karena saya tuh mikir habis ini apa gitu. Nyata ya setelah itu dijalani berkali-kali kan, misa ya akhirnya mulai terbiasa lah begitu. Jadi nervousnya sedikit berkurang. Terbiasa dengan tatapan umat ya yang selalu memperhatikan kan. semua Iya, umat memperhatikan betul dirinya. Tiara ya. Itu dia. Tapi kan kita bisa karena biasa ya. Betul banget, kita bisa karena biasa. Karena biasa. Benar enggak itu Randy? Benar sekali. Bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pater, sepenglihatan Pater, menurut Pater tuh apa sih tantangan terbesar yang dihadapi anak muda di gereja saat ini dan apa solusinya menurut Pater? Ya. Ini menurut saya ya. Kayaknya sih mereka itu bosen kali ya. Karena kan mungkin misa atau perayaan Ekaristi ya begitu-begitu aja ya. Kalian sudah tahu kan ritusnya kan? Urutannya ya pasti habis ini. Ya jadi mungkin itu ya menjemukan, membosankan, jenuh
gitu ya mungkin ya. Jadi itu mungkin tantangannya kali ya. Saya ngerasanya ya itu ya, karena generasi muda tuh kan kadang butuh sesuatu yang baru apa, sedangkan gereja ya mungkin kalian datang ke gereja kan ya jam segini nih, oh romonya masih khotbah. Habis khotbah ini ya ini doa syukur agung, habis itu komuni, habis itu pulang kayak gitu ya. Mungkin kebosanan itu mungkin ya tantangannya gitu ya. Gimana caranya membuat supaya anak muda ini juga nggak cepat bosan melihat perayaan Ekaristi, melihat gereja itu bukan hanya sebagai satu tradisi kuno tua yang sudah lama dan membosankan gitu ya, tetapi gereja itu ya tetap baru gitu ya. Banyak orang-orang mudanya juga yang bisa aktif terlibat gitu. Jadi bukan meninggalkan ya, tetapi mungkin mencampurkan atau mengelaborasikan antara tradisi gereja tetapi juga kondisi anak muda sekarang ya, kebutuhannya apa begitu. Nah, kalian ini juga sebagai orang muda gimana? Apa tantangannya? Wow, tantangannya banyak ya sebenarnya. Dari Kak Randy dulu gimana Kak? Randy Ya, apa? Tuhan saya tidak menghadapi tantangan itu ya. Tantangan yang spesifik kan nggak ada Kak? Beneran, Nggak ada Ren? dong. Kamu kalau Misa main HP enggak? Oh enggak, saya menaruh HP saya di dalam. Oh, bagus. Bagus. Tiara itu juga? Wah, tantangan saya. Iya. Apa ya? Kayaknya sejauh Kamu ini bosen enggak? Kalau Misa kayak gitu, ada rasa bosen enggak? sebenarnya Pater ya, saya Nah. kalau jujur, kalau saya duduk sebagai umat biasa saya bosen. Oh, ya. Jadi bagaimana saya berusaha supaya, ayo saya mendapat tugas nih. Oh, supaya bisa terlibat Iya, gitu. terlibat. Padahal jadi umat juga sudah terlibat loh padahal. Betul. Tapi pengen lebih begitu ya. Sebenarnya lebih takut ke ngantuk sih. Oh. Tantangan terberat ketika lagi misa tuh adalah Ngantuk ya itu. ngantuk. Apalagi kalau misalnya Pater nih khotbahnya, wah 15 menit ke atas. Oh. Itu kayak mata tuh merem gak sih Kayak gitu. didongengin gitu Iya, ya. kayak didongengin. Tidur. Itu namanya kayak merem. Itu sih tantangan terbesar sejauh ini. Iya. Ya mungkin kurang lebih sama lah begitu ya. Itu kadang-kadang cepat bosen atau apa jenuh kali ya. Terus kalau Pater nih, sebelum menjadi Pater, apa sih tantangan waktu misa? Ada nggak ya Pater rasain? Sebelum jadi pater. Sebelum ditabiskan? Oh, kalau mungkin misa kayak gitu. Ya sama juga rasa bosen gitu ya. Kadang juga ini nggak jarang ya. Misalnya nih datang ke kapel atau ke gereja begitu ya. Tapi pikirannya nggak di situ gitu. Nah, ada yang sama? Jadi kayak datang doang ini nih kayak, oh, toto sudah komuni. Sejauh ini kayaknya nggak Kadang pernah sih. ya dulu sih pernah ya, dan mungkin beberapa kali ya bisa dikatakan sering juga ya ngerasa kayak begitu ya. Kayak kosong gitu loh. Tubuhnya di gereja tapi pikirannya kemana-mana gitu loh. Ada di situ tapi nggak hadir gitu loh bahasanya. Kayak keskip gitu ya kegiatan. Iya, atau jadi kayak cuma Tuhan absen, saya datang. Gitu kayak ya. masuk kelas ya kayak jadinya ya. Tapi nggak sungguh-sungguh. Tapi ya itu ya, setelah berproses, karena juga kan cerita kan, sharing juga kan ke romo-romo pendamping, ke para formator lah. Kenapa ya kok saya kosong ketika misa kayak gitu loh, kok saya nggak memperhatikan. Nah itu dibantu oh, ternyata gini gitu loh. Ternyata perayaan Ekaristi itu ya lebih dalam daripada sekedar ritus ya. Ternyata ada makna-makna terdalam itu loh hidup kita bisa mendoakan sekian banyak orang kayak gitu. Terus sarannya untuk Pater nih, untuk kaum muda, ya khususnya adik-adik yang sering merasa bosan ketika misa, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu? Iya. Sebenarnya kalau bosan itu kan dia itu kan situasional ya, dalam arti kamu nggak bosan selamanya gitu loh. Kalau kamu bosan ya udah dijalani aja terus begitu loh. Karena beriman itu kan setia ya. Ikut Yesus itu kan setia. Nah, setia itu kan bukan jalan tol lurus tanpa hambatan. Ya ketika kamu bosan, ketika kamu malas, ya itu bagian dari kesetiaan juga. Jadi kesetiaan itu ya kadang-kadang orang kan pengertiannya kan, oh kesetiaan itu selalu, misalnya nih dalam berkeluarga, kesetiaan itu ya dia selalu sayang dan cinta sama istrinya gitu ya, segitunya. Tetapi juga di satu sisi, kesetiaan itu ya ternyata ada ketidakcocokan juga, ada beda pendapat, ada kemarahan-kemarahan, ya itu setia. Juga dalam beriman juga ya begitu. Ya, jadi tetap dijalani aja ya, jangan ditinggalkan gitu. Emang kamu kalau bosan sama pacarmu kamu tinggalin begitu? Enggak sih. Ya pasti kalian explore hal baru lah begitu kan, sama-sama cari hobi yang baru kayak begitu. Ini pada punya pacar nggak nih? Nah, ini ketawa. Sejauh ini nih. sudah ada sih ya. Sendiri aja. Oh ya oke. Randy masuk seminari ya, tolong didoakan. Amin. Aminin ya 40.000 penonton. Amin Kak Randy masuk seminari. Ya tergantung panggilan. Takut panik. Panik. Panik gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya bakalan kita tanya nih, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Oh, pamungkas nih ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pater, kira-kira siapa sih tokoh favorit Pater yang menginspirasi Pater dalam pelayanan? Ya, sudah pasti Yesus ya yang pertama ya. Ya, Itu idola idola banget lah itu. Saya ngefans berat lah sama Yesus. Tetapi mungkin kalau tokoh kudus yang lain begitu ya. Ya sepertinya sih Paus Fransiskus ya. Almarhum Paus Fransiskus yang belum lama itu meninggal. Karena saya tuh suka teladan hidupnya itu ya. Kan dia orangnya humble ya. Orangnya apa sederhana lah begitu ya. Dari awal terpilih lah sampai akhir hidupnya ya kesederhanaan itu terus terpancar begitu ya, kesederhanaan hidup itu. Bahkan kalau teman-teman notice begitu ya, ketika dia datang ke Indonesia kan ada banyak hal ya yang sebenarnya tidak sesuai gitu ya dengan seharusnya sebagaimana seharusnya paus itu datang ini loh sebenarnya protokolnya ya. Ya tapi dia datang ya itu naik mobil Innova dan lain sebagainya lah begitu ya. Nah, itu cara hidup lah ya. Ini berkaitan dengan cara hidupnya yang sederhana. Lalu juga ada banyak pesan-pesan perdamaian ya yang disampaikan oleh Paus Fransiskus begitu ya. Dan itu sedikit banyak juga mempengaruhi saya begitu ya kalau baca dokumen-dokumen yang ditulis oleh beliau, dekret segala macam itu ya itu isinya itu nada-nada perdamaian supaya kita mencintai bumi ini di Laudato Si, supaya kita menyebarkan sukacita dalam Evangelii Gaudium dan lain sebagainya lah begitu. Jadi itu ya, saya juga suka setiap kali mendengarkan kalau beliau itu khotbah begitu ya. Kadang ada tuh kan khotbah-khotbahnya Paus, sudah ada subtitlenya begitu ya di bawahnya itu dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi saya juga suka dengerin begitu karena banyak inspirasi-inspirasi baru yang saya peroleh begitu. Kalau Randy ada tokoh idolanya siapa? Dari Rasul siapa? pasti Yesus sendiri. Kalau untuk Rasul, Ya ada nggak Rasul favorit Randy gitu? Top 5. top 5 Top five. agak banyak ya. Ya, nggak ada satu aja lah. Satu aja, mungkin Yohanes. Oh, Yohanes Pembaptis. Iya. Oh, ya. Kalau Tiara siapa? Kalau saya sesuai dengan nama saya sendiri sih. Iya, siapa tuh? Monica. Oh, Santa Pendoa Monica. soalnya. Pendoa ya. Biar iman saya juga dikuatkan jadi seorang pendoa gitu Pak. Mantap Didoakan sekali. juga. Mantap sekali itu dia. Randy supaya apa tuh? Yohanes Pembaptis. Mungkin bisa mewartakan Mewartakan Injil gitu ya. Membaptis orang juga gitu ya. ya, amin. Amin. Berarti kita doakan juga ya. Iya, itu Semoga cepat terkabul Kak Randy. Iya nih. Iya. dia. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini apa moto Tabisan Pater Oh, dan iya, kenapa memilih itu sebagai moto Tabisan? Iya. Moto tabisan saya dari kitab Mazmur ya. Mazmur 70 ayat 2. Tuhan bersegeralah menolong aku. Kenapa saya pilih itu? Karena saya tuh suka ya dengan kata tolong itu ya, menolong. Ada dua kata yang saya ngerasanya tuh, oh ini apa ya, cocok sebagai moto itu ya. Bersegeralah dan itu menolong itu ya. Sebenarnya ada dua teks ya. Pertama itu Mazmur itu, yang kedua itu teks tentang kisah Petrus itu ya. Petrus yang ragu-ragu terus dia tenggelam itu. Tuhan tolonglah aku, dia bilang begitu kan, karena dia tenggelam itu. Nah, cuma saya kok ngerasanya lebih apa ya, lebih cocok, lebih pas, lebih sebagai moto itu ya lebih pas itu ya kitab Mazmur itu 70 ayat 2 kan. Karena dalam perjalanan panggilan saya pun tentu ada sekian banyak orang ya yang membantu, yang menolong saya begitu loh. Ini bukan atas dasar kekuatan saya sendiri, kemampuan saya sendiri, tetapi atas banyak pertolongan orang-orang lain yang saya refleksikan itu sebagai ya Tuhan ya. Tuhan hadir dalam sesama saya, dalam lingkungan saya, melalui teman-teman saya, gitu ya. Itu yang membantu, memotivasi saya, ya bahasanya mungkin menolong saya lah begitu. Jadi setiap kali saya mengalami kesulitan, entah hari ini, entah yang dulu, atau yang akan datang, yaitu tempat saya berserah, tempat saya meminta tolong ya Tuhan begitu. Dan Tuhan selalu datang gitu ya, tepat pada waktunya. Kapan, di mana, dan bagaimana ya Tuhan sendiri yang berkarya begitu. Begitu Randy sederhananya. Randy punya moto enggak? Dalam hidup? Moto hidup saya. Iya. Nah, belum terlintas. Belum terpintas ya. Yang penting menjalani gitu ya. Itu dia. Tiara ada moto hidupnya? Kalau moto hidup saya tuh sebenarnya bisa ke hal negatif sama hal positif sih Oh, Pak. itu apa tuh? Karena moto saya itu adalah kalau orang lain bisa kenapa saya enggak. Oh, gitu ya. Bagus juga itu. Oke, kan tadi itu kita sudah bertanya mengenai tentang perjalanan,
terus tentang bagaimana perasaan Pater seorang Romo yang baru saja ditadiskan. Nah sekarang Pater, kita nih belum bahas satu hal yang penting. Oh, apa itu? Pater ini ditugaskan di mana? Oh, Itu yang belum ada di pertanyaannya. Betul sekali ya. Jadi saya itu mendapat penugasan di Austria. Itu masuk dalam provinsi SVD Eropa Tengah gitu ya, Europe Central Province, ECP gitu tulisannya. Gitu ya. Itu mencakup Austria, Swiss, Kroasia dan Prancis. Jadi itu ya, itu satu provinsi lah begitu. Ibaratnya tuh kalau SVD Provinsi Jawa tuh mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mereka satu provinsi begitu. Jadi saya mendapat penugasan pertama yaitu di Austria, di provinsi Eropa Sentral. Gitu. Itu kalau penugasan itu dari atasan yang memberikan penugasan, ya udah Pater Valdo contohnya ditempatkan di sini, atau Pater membuat surat kayak saya maunya ditugaskan di sini. Oh iya, nah, itu dua-duanya benar ya. Jadi dari pihak saya melamar begitu, menulis. Jadi dipilih 8 negara dari 4 benua. Jadi 4 benua itu pilih masing-masing 2 negara. Jadi benua Asia 2 negara, Eropa 2 negara, Afrika 2 negara, Amerika 2 negara. Jadi masing-masing pilih 4, jadi masing-masing pilih 2 dari 4 benua itu. Jadi ada 8 negara kan. Nah nanti saya tulis lamarannya dalam bahasa Inggris gitu ya, reasonnya apa, because nenek gitu lah. Habis itu kirim surat ke Roma, nanti mereka yang memutuskan begitu ya, dengan rekomendasi dari para formator, dari para Romo pembimbing lah begitu. Terus nanti baru kami terima begitu suratnya. Gitu ya. Ini nanti dibacain tuh frater ini nih dari Indonesia ke mana gitu misalnya gitu loh, ke Australia atau ke Jepang atau kemana, ke Korea atau ke Ghana. Itu Jadi Pater senang banget nggak terima informasi ketika seneng dong, seneng karena kan pilihan saya kan. Iya, happy dong, happy cuma mungkin apa ya, kayak ya tetap ada rasa kagetnya ya, pasti ada gitu loh. Ternyata ke situ ya gitu. Karena kan kita mikirnya kan bisa ke tempat lain ya, misalnya kayak ke Afrika atau ke mana gitu yang saya lamar di tempat lain gitu. Ada juga pikiran itu, cuma loh kok bisa ya ke situ gitu loh. Karena kan dari 8 kan random juga ya, kita ditempatkan kemana ya dari 8 ini gitu kan. Ya tapi itu kan udah pilihan sendiri kan, jadi ya happy juga, tetap happy. Gitu. Randy gimana, semakin terpanggil atau? Ya belum ada terlintas. Belum ada terlintas ya, misi di Ampenan aja ya. Misi di Saya rencana di Swiss aja. Ya, itu dia. Swiss Guard lagi ya. Oke, nah itu adalah bincang-bincang asik yang sudah kita lakukan. Nah sebelumnya kita bakalan minta pesan dan kesan terlebih dahulu dari Pater Valdo untuk adik-adik kami yang ada di Santo Antonius Padua Ampenan. Baru di luar naskah nih. Nah tadi kan kita sudah bincang-bincang nih mengenai perjalanan hingga moto dan motivasi Pater yang saat ini dilaksanakan dan dijalankan oleh Pater. Nah Pater, kita bakalan minta nih kesan dan pesan Pater terhadap adik-adik kami dan umat paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Ya mungkin pesan aja ya untuk adik-adik kami dan juga mungkin seluruh umat paroki Ampenan begitu ya. Jadi khususnya orang-orang muda kali ya. Ya mungkin pesan saya, semoga akan ada banyak panggilan-panggilan untuk hidup membiara begitu ya, lahir dari paroki kita. Amin. Dari paroki Santo sudah amin ini ya. Dari paroki Santo Antonius Padua Ampenan ya. Jadi jangan sampai saya ini pertama dan terakhir begitu ya. Tapi semoga saya ini pertama dan muncul ya, pertama yang lain begitu ya. Jadi itu doanya tentu untuk orang-orang muda ya itu ya. Karena kan orang-orang tua mungkin udah nggak bisa ya. Jadi orang-orang muda. Lalu untuk teman-teman kami ya tetap semangat gitu ya. Dalam pelayanannya, dalam berbagai macam tugas yang dipercayakan kepada teman-teman. Ya intinya juga teman-teman yang lain tuh saling merangkul begitu ya. Saling merangkul, bergembira bersama. Intinya happy lah pokoknya di dalam gereja ini. Jangan sampai kita menyakiti satu sama lain. Begitu. Oke, amin? Amin. Mantap MC ini. Oke, baik Pater, terima kasih telah menjadi narasumber kami pada hari ini dan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga lancar selalu dan tidak ada hambatan. Amin. Terima kasih banyak ya Tiara, Randy. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini ya. Jangan lupa saksikan Bisik selanjutnya.
Dah. Dah. Kerekam loh ini. Biar ada orang. Demi menjaga mood MC. Ini bisa. Pawangnya udah datang. Apakah dia? Awas kayak senggol geri. Oke, baik Pater. Oh iya, misinya, misi. Keren tanya ya. Nah, ada 2 pertanyaan. Pokoknya kita saja. Iya. Satu. Langsung masuk ke bloopers. My God, Randy. Tinggal closing aja nih. Dari tadi dia sudah pasang ya nih. Tidak, saya lihat sudah. Oke, baik Pater, terima kasih sudah menjaga. Terima kasih, Pak. Sudah menjadi yang terbaik. Sudah menjadi yang terbaik. Jangan, jeda dulu. Cut.